Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salamata wal afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, kita ingatkan kembali, hendaknya kalau ada tamu dari tamu Allah di masjid jangan diganggu, walaupun anak kecil. Ya, bagaimana kalau orang tuanya? Laisa minna man lam yukrimu kabirana wa la yarham saghirana. Bukan bagian dari golongan kami, kata Nabi. Siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi usahakan ya. Nah, ada juga sebagian orang tua itu begitu, Pak. Hati-hati. Jangan sampai nak pukul ke orang tuanya. Ini kita ingatkan. Kemudian kata Nabi, la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang membahayakan dan dibahayakan, tak boleh. Ya, anak-anak itu dirangkul, disayangi. Nah, itu. Kemudian kalau begitu bisa jadi takut ke masjid. Anak-anak itu perlu diajak untuk ke masjid. Jangan ditakut-takuti di masjid. Ya, ini kita ingatkan. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas as-saf. Apa makna as-saf? Barisan. Ya, artinya barisan dalam perang. Di dalam surah as-saf sudah kita ingatkan tentang bagaimana hendaknya seorang mukmin ya memiliki kekuatan, khususnya dalam berbaris, kekuatan militer, keteraturan. Itu di antara apa? Ajaran Islam. Jadi ajaran Islam adalah ajaran pemberani. Ya. Kemudian dan kita ingatkan juga bahwasanya dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sebab turunnya, bahwasanya dari Abi Salamah mengabarkan tentang apa? Bercerita-cerita tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, dan itu adalah jihad. Ini ya. Kemudian di surah As-Saff juga itu dimulai dengan sabbaha lillahi, bertasbih kepada Allah. Ya. Ini diperhatikan. Ya, begitu pula di surat Al-Jumu'ah. Coba perhatikan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Sedangkan kalau di surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sama. Cuma kalau di surah Al-Jumu'ah memakai fi'il mudhari', sedangkan di surah As-Saff memakai apa? Fi'il madhi. Ini kesamaannya. Jadi ada keterkaitan. Kemudian di keterkaitan kedua pada surah As-Saff diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang sesat dan fasik. Sedangkan pada surah Al-Jumu'ah diterangkan bahwa mereka adalah orang yang bodoh seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak. Artinya mereka cerdas, banyak pengetahuannya, tapi pengetahuannya tidak menjadikan bermanfaat. Ya, ilmunya saja yang banyak. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, saya memohon kepadamu petunjuk dari para nabi, tapi bukan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa? Orang-orang Yahudi. Kata para mufassirin, li'anna alimu wa lam ya'malu. Karena mereka itu mengetahui yang hak,
tapi mereka tidak mengamalkannya. Nah, di sini nanti akan diceritakan di surah Al-Jum'ah bahwasanya mereka apa? Orang-orang yang bodoh, banyak ilmunya, akan tetapi tidak mengamalkannya, tetapi tidak dapat memahaminya. Ya, sebagaimana keledai nanti akan diceritakan. Kita masuk di surah Al-Jum'ah. Al-Jum'ah adalah hari Jumat. Hari Jumat ini banyak keutamannya. Ya, ditulis keutamaan hari Jumat. Satu, sebaik-baik hari. Satu, sebaik-baik hari. Yang kedua, hari diciptakannya Nabi Adam. Diciptakannya Nabi Adam. Koma, dikeluarkannya dari surga. Keluarkannya dari surga, koma, diturunkannya di bumi, koma, dimasukkannya ke dalam surga, kembali ke dalam surga. Ini dari keutamaan hari Jumat. Yang ketiga, itu dua ya, yang membahas tentang Adam. Yang ketiga, tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. 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 Keempat, hari persatuan kaum muslimin. Hari persatuan kaum muslimin. Mempersatukan kaum muslimin pada suatu acara itu sulit. Di suatu kampung, bagaimana lagi mempersatukan di seluruh negeri. Seluruh negeri di hari Jumat mereka bersatu, seluruh kaum muslimin sepakat untuk menegakkan apa? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Bahkan diharamkan seseorang berdagang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, kalau telah dikumandangkan, telah ingin ditegakkan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat, untuk pergi salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya, dilarang jual beli. Haram hukumnya jual beli. Bayangkan, ini keutamaan salat Jumat. Bayangkan sesuatu yang halal menjadi haram. Kenapa? Karena agungnya hari Jumat tersebut. Ya. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat, ya, dia adalah hari raya kaum muslimin dalam sepekan. Hari raya kaum muslimin dalam sepekan. Jadi hari raya kaum muslimin cuma ada 3. Ini juga kaidah. Kaidah yang sangat indah yang diberikan oleh guru kita Zulkarnain hafizallahu taala. Ya, ini kaidah. Bahwasanya dalam Islam cuma ada 3 hari raya, titik. Tidak ada yang keempat. Bahwasanya hari raya dalam Islam hanya 3. Ini tidak ditulis tapi dipahami. Yang pertama Idul Adha, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga apa? Hari Jumat. Ini saja. Ya. Tidak ada yang keempat. Jadi kalau ada dalam Islam yang mengaku bahwa ini hari raya Islam, ada yang keempat, nyatakan itu di perkara diada-adakan. Ya. Tidak ada hari raya apa, kelahiran apa. Tidak ada. Ini kaidah ini. Kaidah bahwasanya hari raya dalam Islam hanya 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Itu saja. Kemudian kita masuk surah Al-Jum'ah ini, ya, termasuk
dari surat Madaniyah. Dari surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Kemudian maksud surat. Maksud surat. Jadi surat Al-Jum'ah ini diturunkan setelah surah As-Saff. Itu ya. Dan dia termasuk Madaniyah. Nah, maksud surat. Satu, menjelaskan tentang keutamaan umat Islam keutamaan umat Islam dengan diutusnya Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menjelaskan keutamaan hari Jumat. Menjelaskan keutamaan hari Jumat. Qala ta'ala, adapun pokok-pokok isinya di sini ya, menjelaskan sifat orang-orang munafik dan sifat-sifat orang buruk pada umumnya. Di antaranya berdusta, bersumpah palsu, penakut, mengajak orang mukmin supaya taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya bersedia menafkahkan harta untuk menegakkan agama Allah sebelum ajal datang menjemput. Kita masuk di sini ya. Yang kita bilang bahwasanya di sini ayat ini menjelaskan inti maksud suratnya apa? Bahwasanya keutamaan umat Islam dan keutamaan diutusnya apa? Rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddus al-azizil hakim. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, yang dialah Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya, di sini ada juga kaidah yang sangat indah yang dinukil oleh guru Syekh Utsaimin hafizallahu taala, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada bukunya sangat indah tentang kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran, ya, dalam ilmu tafsir. Beliau mengingatkan bahwasanya kalau ada dari ayat-ayat yang menjelaskan Asmaul Husna, otomatis secara tidak langsung menjelaskan apa yang sebelumnya itu terkait dengan Asmaul Husna itu. Coba lihat Asmaul Husna yang diutarakan di sini Al-Malik, Maha Raja. Saya tanya, yang namanya raja bisa memerintahkan apa yang di langit dan di bumi tidak? Bisa. Al-Quddus, Maha Suci dari kekurangan. Dengan Allah perintahkan seluruhnya di langit dan di bumi menjadi bertasbih, itu menunjukkan kesucian Allah dari yang namanya kelemahan. Sehingga Allah gandengkan Al-Quddus, Allah Maha Suci. Kalau ada yang menganggap bahwasanya bagaimana bisa bertasbih, bagaimana bisa natur, Allah Maha Suci dari kekurangan yang kalian sangka. Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Allah Maha Perkasa melakukan apa yang diinginkan. Al-Hakim, dan Maha Bijaksana, menetapkan ini dan itu terserah Allah. Ya, jadi ada keterkaitan. Ini kaidah. Kaidah dalam memahami tafsir, kalau ada yang berhubungan dengan Asmaul Husna, pasti ayat sebelumnya ada keterkaitan dengan makna yang terkandung dalam
Asmaul Husna itu. Kemudian Allah kabarkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul. Ummi artinya buta huruf. Ya, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, itu namanya ummi. Jadi diperhatikan makna ummi itu paling utama itu. Jadi ummi dikasih di situ makna tafsir. Ummi adalah buta apa? Tidak mampu membaca dan tidak tahu menulis. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah yang dimaksudkan adalah sunnah. Ya, hikmah adalah sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi dulu orang-orang Mekah kesesatan yang nyata. Bayangkan saking sesatnya mereka, makanya dikatakan apa? Arab jahiliyah. Ya, bagaimana tidak sesat? Adakah orang dia yang membuat roti, kemudian roti itu yang dia pertuhankan? Makanya Umar ketika mendapatkan hidayah, ya, ada dua yang menjadikannya menangis dan tertawa. Dia menangis karena dia pernah membuat roti, kemudian dia selalu bawa untuk pergi perjalanan. Kalau pergi ke Syam berdagang, pergi apa, dia bawa itu rotinya. Ya, ketika mendapatkan hidayah itu yang menjadikan apa? Menjadikan dia juga menangis. Kenapa? Karena kenapa wudhunya dia persembahkan seperti itu. Tapi dia juga menangis karena pernah suatu hari pergi perjalanan, habis bekalnya, tidak ada yang dia makan. Akhirnya dia tarik itu roti keringnya yang dia jadikan sembahan patung kecil yang bisa dibawa-bawa, ya, yang dia makan. Jadi siapa yang dia makan? Tuhannya sendiri. Akhirnya ketika dia merenung sudah dapat hidayah, itu yang menjadikan dia menangis karena dosa kesyirikannya, dan dia tertawa saking bodohnya kenapa dia Tuhannya makan. Tidak berpikir di situ tentang kebenaran Tuhan. Yang kedua, kenapa dikatakan orang Arab jahiliyah jahil? Karena apa? Kalau lahir anak wanita pada mereka, mereka tidak tanggung-tanggung langsung kubur. Ya, jadi kalau ditahu bilang istrinya melahirkan anak perempuan, langsung dikubur. Dan itu pernah juga dilakukan oleh Umar. Makanya dosa yang paling ditakuti Umar itu tadi, ya, bahwasanya nanti akan ditanyakan anak-anak perempuan itu, ya, mengapa dia dikubur. Apa dalilnya di juz 30? Dan bisa datangkan dalilnya tentang anak wanita akan ditanyai mengapa dia. Yas'alunaka nih bima anta min dzikr, bukan itu tentang hari kiamat. Nah, dicari dalilnya. Nah, ini ya, itu kejahilan yang kedua. Kejahilan yang ketiga, ya, wanita-wanita orang Arab jahiliyah kalau mau tawaf, maka dia bertawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Ini wanita-wanitanya. Jadi mereka dari dulu mengamalkan amalan Nabi Ibrahim, ada tawaf, ada sa'i. Tapi mereka membagi, kalau siang jatah laki-laki, tapi kalau di malam hari jatah wanita. Dalam keadaan tawaf, dalam keadaan telanjang. Bagaimana itu gilanya? Bagaimana jahilnya? Di mana kehormatannya? Coba, ya, seseorang menutup, mereka itu menutup auratnya dari dulu. Tapi saking jahilnya diperindah oleh setan ibadahnya. Tapi kalau ingin beribadah mereka membuka auratnya.
Ya, sampai sebagian laki-laki yang mata jelalatan mengambil kesempatan kalau mereka ritual tawaf pergi ngintip-ngintip. Ya, karena apa? Kesesatan, namanya kesesatan. Itulah. Tapi ada orang seperti begitu sampai sekarang. Ada orang jadi seperti begitu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana orang Yahudi. Ya, sehingga lahirlah nikah mut'ah. Ya, nikah yang berhubungan badan apa? Saling baku tukar. Mereka di suatu gedung, pokoknya masuk bisa menarik siapa saja wanita itu akan dia bisa gauli. Itu nikah mut'ah. Na'udzubillah. Dan itu diperindah oleh syaitan. Di antara kejahilan lagi dari orang Arab dahulu, mereka ya dari kalau ada dia gauli, misalnya disembilangi atau dilimai, pokoknya dilimai sebentar kalau hamil, terserah wanita ini pilih mana yang laki-laki yang dia mau, yang akan menjadi bapak anaknya ini yang dia dihamili padanya. Padahal tadinya dilimai. Ya misalnya di sini di 12 langsung nak tunjuk, Pak Hari jadi bapak. Pak Hari harus bertanggung jawab jadi bapak. Na'udzubillah. Ini masuk akal tidak? Tidak. Jiwa menolak, siapa yang mau dengan wanita yang sudah mit teman-teman tapi itu masuk akal bagi mereka. Kenapa? Karena diperindah oleh syaitan. Makanya mereka dianggap jahiliyah. Ya ini. Kemudian maka dari itu diutus Rasul yang mengajarkan kepada mereka kitab yang mensucikan akidah mereka, mensucikan ibadah mereka, mensucikan akhlak dan moral mereka. Ini fungsinya ini. Ya, padahal dahulu mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Sesat keyakinannya, mengambil Tuhan selain Allah, sesat ibadahnya, ya, yang mengikuti hawa nafsu, bukan pada agama yang benar, sesat pada pemikiran, pada pandangan, sehingga Allah utuskan ini Rasul, ini jalan petunjuk, Al-Quran di bawah, ya, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah katakan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah, ya, dengan Allah mengutus Rasul, dengan Allah menurunkan Al-Quran, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, maka dari itu wallahi keutamaan yang besar ketika antum dipilih sebagai orang yang beriman, ketika antum dipilih seluruhnya menjadi orang yang mengikuti Rasul, menjadi panutan dalam kehidupan, ketika antum ditakdirkan senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi jangan sekali-kali antum jual dengan dunia. Jangan sekali-kali jual nikmat-nikmat ini dengan apa? Hanya angan-angan cita-cita yang kalian mau kejar. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, mau jadi itu. Tidak usah. Itu antum genggam kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan menjadi panutan adalah Rasulullah dalam kehidupan antum, senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu genggam. Jangan lepaskan. Gigit dengan gigi geraham, walaupun bagaikan berada di tangan di atas api. Maka dari itu Nabi kabarkan akan ada suatu masa, ya, kalian akan apa? Mendapati hal-hal yang akan, tetapi kata Nabi, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Akan ada suatu masa seseorang difitnah pada agama seperti seseorang menggenggam bara api. Itu harus kita genggam. Ya, di zaman-zaman fitnah. Coba kita sekarang menjaga agama bagaimana? Ya sulit. Baru keluar menjaga pandangan sulit. Baru keluar menjaga telinga dari ghibah sulit. Baru keluar menjaga hati untuk tetap ikhlas sulit. Baru mau beramal video dulu, posting dulu. Allah sulit. Ya sekarang ini zaman fitnah.
Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badirul a'malu fitanan. Ya, segeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah popularitas, fitnah ingin didengar, fitnah banyak, fitnah-fitnah. Ya, dari perbendaharaan dunia. Maka dari itu ini Allah kabarkan ya. Bahkan Allah di sini menunjuk dzalika fadlu. Kalau ada isim isyarat itu menunjukkan kekhususan. Itulah keutamaan yang khusus yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah tunjuk siapa yang dia mau berikan iman, berikan ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kenikmatan dunia itu diberikan kepada seluruh makhluk, yang kafir maupun yang taat. Ya, yang menyembah selain kepada Allah dan kepada Allah, semuanya diberikan kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan akhirat, kenikmatan iman itu tidak semuanya. Allah pilih dari hamba-hambanya siapa yang paling layak mendapatkan keimanan. Kemudian Allah kabarkan mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ini tentang orang Yahudi. Peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya. Allah kabarkan perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Siapa yang dipikulkan kepadanya Taurat? Orang Yahudi. Kemudian mereka tidak memikulnya, artinya tidak mengamalkan isinya. Adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sekarang, kalau ada keledai, di atasnya ada kitab-kitab, itu keledai tidak tahu isi kitabkah tidak? Tidak. Seperti begitulah orang yang mempelajari ilmu, banyak ilmu yang masuk ke dalam dadanya tapi tidak diamalkan. Makanya kata para ulama apa? Laisal ilmu ma hufidh, kata Imam Syafi'i. Laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan apa yang kita jaga, bukan apa yang kita hafal. Yang kita jaga di rumah perpustakaan menjadi perpustakaan terbesar. Atau kita hafal kalau kita mau sebutkan bisa. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tutup mata, dalam keadaan duduk, bukan. Tapi ilmu kata Imam Syafi'i mana Pak? Apa yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Ya. Maka Allah kabarkan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kemudian Allah kabarkan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannal mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah. Karena orang Yahudi ini mengatakan kami ini abna Allah, kita anak-anaknya Allah. Anak-anak tunggalnya, anak-anak pilihannya. Orang yang terbaik, orang yang tercerdas di muka bumi. Kan begitu. Sehingga terjadilah Hitler ya. Makanya orang ini Hitler, dia yang membunuh atau dia yang dibunuh? Ya, dia membunuh Yahudi. Nah, bantah. Karena tidak sepakat dengan pendapat itu. Ya, orang Yahudi ini menganggap dirinya adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Allah kabarkan, kalau kamu memang mendakwakan bahwasanya sesungguhnya kamu sajalah kekasih-kekasih Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan manusia yang lain, maka harapkanlah kematian. Jika kamu adalah orang yang benar, siapa yang tidak mau kembali kepada Allah? Lebih enak di sana. Rumahnya istana, yang paling kecil surga di sana itu seperti 11 kali lipatnya bumi. Surga yang paling terendah, ya, yang kisahnya yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kisahkan, kebaikannya tidak lebih, cahaya kebaikannya tidak lebih kecuali apa yang nampak kalau berjalan, namuka ada cahaya kakinya. Ya, nah ini Nabi kisahkan tentang orang yang dikeluarkan dari neraka, kemudian karena ada cahaya kalimat la ilaha illallah pada dalam hatinya, kebaikannya, akhirnya dia dikeluarkan.
Ya, kemudian dia berjalan menuju surga dalam keadaan kegelapan, tidak ada cahaya. Yang pada saat itu, ya, seorang memohon kepada Allah agar disempurnakan cahaya. Atmim lana nurana fakfir lana. Ya, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah dosa kami. Tapi orang ini tetap cahayanya hanya sedikit kelihatan dari bekas ulunya di tumit kakinya. Akhirnya dia berjalan, nanti terangkat lagi tumit kakinya, akhirnya terang. Dia lihat lagi jalan. Dia jalan lagi terus begitu. Ya, sampai di apa? Sampai ke surga. Ketika lihat-lihat di surga, kayaknya tidak ada tempat kulmi. Ya, orang pada masuk surga, dia orang terakhir masuk surga. Ya, akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, kasih ke surga. Ya, seperti itu mohon. Akhirnya dikasih. Sudah masuk dalam surga, di situ mendekati lagi. Ya Allah, bukan begitu, dikasih lagi. Sampai dia lihat surga lagi, dia sudah dikasih surga, dimasukkan ke dalam surga, tidak minta apa-apa. Ternyata masuk dalam surga, dia fasilitas surga yang lain, minta lagi. Akhirnya dikasih lagi. Lihat lagi yang lebih dahsyat, minta lagi. Sampai Allah tertawa kepadanya. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih. Ya, dan surga yang terendah itu tadi dijelaskan dalam hadis yang hasan, bahwasanya dia seperti 10 kali lipat. Ya, ini. Kemudian kita perhatikan, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Akan tetapi mereka orang Yahudi, ya, tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Kata Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, wahai orang Yahudi, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Orang Yahudi ini diantara kita tulis karakter penyimpangan-penyimpangan orang Yahudi satu. Tulis penyimpangan-penyimpangan orang Yahudi. Penyimpangan-penyimpangan orang Yahudi. Ini karakter-karakternya. Satu, membunuh para nabi. Ya, jadi jangan antum menganggap sekarang mau berhenti membunuh orang Palestina. Jangankan orang Palestina, para nabi saja dia bunuh. Dua, mengubah kitab-kitabnya. Mengubah kitab-kitabnya. Tiga, menyebar fitnah dan kerusakan di muka bumi. Fitnah dan kerusakan di muka bumi. Ya, jadi di mana ada orang orang Yahudi, dia pijak bumi, pasti akan rusak. Coba lihat dulu di Madinah. Ya, akhirnya tersebar riba. Sudah tersebar riba, tersebar peperangan. Sudah tersebar peperangan, menjadi pengkhianatan. Bahkan Nabi sendiri yang membunuh. Ini ya, yang dia lakukan. Apa tadi yang ketiga? Ya, menyebar fitnah dan kerusakan di muka bumi. Yang keempat, tamak terhadap dunia. Tamak terhadap dunia. Pokoknya seluruh dia menguasai. Ya, coba lihat, tamak terhadap dunia. Artinya dia semuanya dunia mau ambil. Bahkan di ayat lain, mereka itu ingin hidup 1000 tahun. Bayangkan, tamak terhadap dunia. Dan orang Yahudi ini banyak pembayaran. Itu kenapa? Nah, kumpul dia menjadi
perhiasan-perhiasan sama dengan orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani aneh, ya, sama mengikuti sedikit jejak-jejak orang Yahudi. Mereka kalau berdosa sudah berzina, dibaptis dulu. Kalau mau dibaptis, panggil pendeta. Mau datang pendeta, dibayar dulu. Dan aneh, baptisnya luar biasa. Bayangkan pakai daster saja. Ya, yang bawa pergi di kolam renang untuk dibaptis atau di sungai tempat pembaptisan, baju cewek-cewek begini, ya. Kira-kira kalau orang ke dalam pakai daster, dibawa oleh pendeta turun, masuk ini di jantan. Kira-kira kalau sudah mandi naik begini, kira-kira apa tiba dulu daster tidak? Apa tiba daster apa? Jadi kalau itu yang kayak baju renang lagi nampak pergi mandi di sini, di mandi baptis, tidak masuk akal. Ya, nah, ditambah lagi kalau beribadah. Kalian lihat kalau pergi beribadah bagaimana? Celana pakai rok begini baru di kursi, baru pakai dana di atas kini lihat ke bawah, tidak bercerita. Kapas kilan sudah opini jelas. Ya, langsung kamera action lihat. Ini coba lihat agama-agama yang di atas hawa nafsu. Pasti ada penyimpangan. Ya, penyimpangan akidah, penyimpangan moral, penyimpangan akhlak, penyimpangan ibadah pasti itu. Ya, makanya ya mereka itu sulit bicara. Kalau kita mau bantah, bahwa apa kebaikan dalam agama mereka? Beda dengan Islam. Ya, beda dengan Islam. Ini ya akhlak orang Yahudi. Begitu juga mereka orang Yahudi banyak pembayarannya. Banyak. Kalau mau masuk begini bayar denda begini, begini. Kalau dosa begini bayar denda begini. Sama dengan di situ. Ya, ada denda-dendanya. Pelanggaran-pelanggarannya kalau membunuh begini dia bayar. Kalau akhirnya kembali kepada apa? Kepada pastor-pastor mereka. Kalau di orang Yahudi istilahnya rohib. Kalau orang Nasrani istilahnya apa? Pendeta. Di atasnya namanya pastor-pastor. Ya, itu. Di mana? Di Roma. Ya, itu pusatnya. Kalau di Palestina itu ada 3 di situ. Ya, ada 3 pusat. Ada pusat orang Nasrani, ada pusat orang Yahudi yang tembok ratapan, ada pusat orang kaum muslimin, yaitu di Al-Qudus. Jadi di sana itu 3 agama yang saling apa? Saling berperang, ya, saling ingin menguasai. Kemudian kita ingatkan ini ya, jadi karakter tadi orang-orang Yahudi. Kemudian di sini ayat setelahnya 3 ayat tentang beberapa berhubungan tentang sholat Jumat. Tapi kita lihat sana-sana tinggal 2 ayat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita ingatkan tentang bagaimana pengutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karunia terbesar bagi umat manusia secara umum, ya. Terlebih khusus kepada apa? Orang-orang yang berada di Mekah. Kemudian yang kedua, peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi tidak mengamalkan isi kitab sucinya. Kemudian di pertemuan kali ini kita mengingatkan tentang beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat. Salat apa yang dimaksudkan? Salat Jumat. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, Allah suruh tinggalkan. Dan asal perintah hukumnya apa? Wajib. Maka tidak boleh seseorang berjualan.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Akan tetapi kalau sudah selesai dari sholat Jumat, kalian setelah menyelesaikannya, menunaikannya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Silakan cari rezeki, silakan berdagang, silakan lanjutkan profesi-profesi kalian. Akan tetapi harus diikat. Wabtagu min fadlillahi wadhkurullah. Ketika kalian mencari keutamaan dari Allah, dan keutamaan yang paling utama, cari keutamaan iman, keutamaan ibadah, keutamaan akhlak, keutamaan moral, keutamaan di atas ketaatan kepada Allah. Ya, karena ini semuanya apa? Dan hendaknya kalau memang keutamaan dunia yang kita cari, jangan lupa wadhkurullaha katsiran. Tetap banyak mengingat Allah. Kenapa? Apa faedahnya? La'allakum tuflihun. Karena kalian dengan mengingat Allah, kalian apa? Akan dibahagiakan. La'alla di sini ya, jangan menganggap untuk litaraji, tidak. Untuk Allah tidak. Untuk Allah pasti. Memang la'alla asalnya litaraji, diharapkan. Tapi untuk Allah, dengan kalian mengamalkan itu, pasti kalian akan bahagia. Kemudian kata Allah, ayat di depan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan atau permainan, mereka bubar dan menuju kepadanya. Jadi ini ada kisah. Pernah Nabi SAW berkhutbah. Bayangkan bagaimana pada saat itu Nabi sudah berkhutbah. Para sahabat sebagian baru seumur jagung imamnya. Ya, Nabi berkhutbah, tiba-tiba ribut di luar. Banyak suara deringan-deringan unta. Ada perdagangan dari Syam menuju kepada Mekah. Menuju kepada Madinah. Nabi saat khutbah ini, akhirnya yang di masjid pada keluar. Kenapa? Takut. Karena kalau datang iringan ini, orang berebutan. Siapa yang beli barang-barang yang dari Syam, kemudian dia bisa juga berdagangkan kembali di mana? Di Mekah. Kayak datang apa? Tiba-tiba pasar kecil. Jadi akhirnya mereka yang di dalam masjid banyak yang keluar. Untuk apa? Supaya bisa bersegera beli itu apa? Barang-barang yang ada di bawah. Ya. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Ayat ini. Apa kata Allah? Allah kabarkan, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan datang, mereka bubar. Bubar di apa ini? Mendengarkan khutbah. Menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Jadi mereka ini tinggalkan Nabi. Nabi berkhutbah, dia pergi berdagang. Kenapa? Takut akan ditinggalkan padanya dunia. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Ini Allah tegaskan ya. Jadi kalau kalian tinggalkan pondok hanya untuk menjadi pebisnis, kalian tinggal pondok hanya untuk mengejar dunia, ini Allah kabarkan bahwasanya apa? Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah bagi Allah. Kita tidak perlu capek-capek rezeki datang. Dan wallahi, saya merasakan rezeki saya lebih baik ketika sudah belajar agama. Beda dahulu. Yang saya dahulu sebelum kenal agama, cari uang itu sampai banting tulang malam. Hujan kehujanan, tidur kurang. Tapi saya tidak mendapatkan keberkahan tersebut.
ya, larinya kepada kemaksiatan, beli motor, balap-balap. Tapi ketika ada agama, itu rezeki lebih berkah, lebih bermanfaat. Ya, ini kita ingatkan. Inti pelajaran yang bisa kita petik, ya, bahwasanya ini tadi ya, ini tidak usah ditulis, saya percepat karena kita sudah mau salat Isya. Bahwasanya apa? Yang pertama, di antara nikmat yang terbesar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia secara umum, terlebih khusus kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, di Mekah. Ini keberkahan, kenikmatan yang besar. Kemudian yang kedua, bahwasanya hidayah itu di tangan siapa? Tangan Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memalingkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tegakkan, tetapkan, teguhkan hati kami di atas agama. Kenapa? Bisa hati ini berpaling. Kita condong terhadap dunia, terfitnah wanita, terfitnah jabatan, akhirnya semua dihalalkan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran tentang kedustaan orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai apa? Anak Tuhan, kekasih Allah, ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik juga, bahwasanya mereka itu apa? Terlalu senang mau hidup lama. Padahal hidup yang lama tidak menjadikan mereka berpaling dari apa? Kematian. Mau 2000 tahun umur, 3000 tahun, 5000 tahun, 7000 tahun, tetap ujungnya apa? Kematian. Ini. Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik tentang hendaknya seseorang bersegera menuju sholat, khususnya pada hari Jumat, bersegera. Kemudian haramnya apa? Haramnya berjual beli pada saat ya Jumat, khutbah ditegakkan. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan membahas surah Al-Munafiqun, sehingga kita supaya terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.